Ya, sekali lagi shalom semua. Puji Tuhan kita bisa duduk lagi mendengarkan Injil, kabar baik dalam buku The Prayer of Protection. Jadi kita benar-benar hidup tanpa ketakutan, ya, artinya absolut mutlak tanpa ketakutan di era penuh bahaya. Ya, di masa-masa sekeliling kita tambah gelap. Ya, dan bab yang terakhir ini emang ada part 2 ya. Tapi janji tentang panjang umur itu luar biasa penting ya. Artinya karena kita masih hidup di dunia ini. Ya, kita juga hidup di tengah-tengah dunia yang semakin buruk, semakin gelap, semakin korosi. Sementara kita percaya semakin terang, semakin hidup. Nah, dan sayangnya kalau kita nggak melihat dan bisa menangkap dengan absolut mutlak, banyak orang Kristen ya tentu saja terpengaruh ya, bahwa hidupnya ikut korosi juga, tambah tua tambah lemah. Jadi ayat-ayat seperti dimudahkan lagi atau semakin hari semakin kuat, tidak berlari ya, bahkan menantikan Tuhan berlari, tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah, itu kayak itu hilang aja udah gitu ya. Jadi itu bagi saya sih luar biasa ya, karena kalau kita sekarang juga banyak teman-teman yang udah almarhum ya, jadi banyak ke rumah duka juga beberapa kali, nggak ada gitu berita tentang long life. Nggak ada ya, yang ada berita tentang ya kita semua ngantri katanya. Ya ini dia duluan, kita ngantri, paling kuat umur 70, paling kuat 80. Ya seperti itu aja. Jadi nggak ada persoalan kita hidup kekal, nggak bisa mati. Itu kayak sesuatu yang janggal bahkan. Nah, kita ini bukan hanya long life, kita hidup bahagia gitu. Ada beberapa orang juga, udah Pak Melki jangan doain panjang umur deh, saya sengsara di dunia ini, saya begini, saya sakit, saya begitu, saya begini. Jadi seolah-olah hidup panjang juga merupakan momok gitu, menakutkan. Nah itu jadi kusut kan. Apalagi kalau orang marah-marah, kalau dibilang oh kita makin dimudahkan lagi ya. Beberapa orang marah, benar-benar marah, nggak tahu kenapa marah ya kan, padahal itu firman Tuhan ya. Dan ya kita teruskan aja ya, di buku The Prayer of Protection, selain hikmat, selain kasih karunia, favor, terus kita doa bertambah juga perlindungan ya. Jadi hidup perlindungan ini kita kan super aman ya, dari serangan sekelilingnya. Kita hidup di dalam Kristus. Kita udah dengar ya, malaikatnya menjaga kita juga, Kristus di dalam kita ya, sehat semua, setiap sel, setiap jaringan, semua baik. Nah jadi bagian terakhir ini paling penting ya, karena ada nama Yesus. Nah, kita buka dulu dari Mazmur 1 ayat 16 ya. Dengan panjang umur, long life, sama-sama katakan panjang umur ya, atau bahasa Inggrisnya long life, akan kukenyangkan dia. Jadi bukan hari-hari ini yang kita dengar seolah-olah Tuhan lah ya, orang Kristen tuh jadi percaya sama aja dengan orang agamawi. Oh umur kan di tangan Tuhan gitu, seolah-olah rohani ya. Oh Tuhan yang menentukan gitu. Tapi ada beberapa yang konyol yang berkata, loh kalau Tuhan yang menentukan, kalau yang minum obat baygon mati, Tuhan yang tentukan gitu. Nah kayak gitu-gitu jadi kusut ya sebenarnya. Nah padahal Tuhan jelas bilang, dan untuk kita, apalagi di dalam Yesus, apalagi anak perjanjian, apalagi ya, dengan panjang umur kukenyangkan dia, akan kuperlihatkan kepadanya Yeshua, keselamatan daripadaku. Di perjanjian lama akan kuperlihatkan, di perjanjian baru Yesus sudah datang dan kita ada di dalam kita. Yesus, kita pandang Yesus, kita dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari terang kepada terang, sampai rembang tengah hari, bukan turun lagi ya. Wah udah iya sih, kita udah sampai maksimal rembang tengah hari
ya kemudian udah maghrib lagi gelap gitu ya, atau menjadi tua ringkih sengsara mati gitu. Nah seperti itu saudara ya. Tapi kenapa akhirnya orang berpikir salah juga? Karena dia lihat mungkin, wah itu pendeta itu dulu begini ya, sekarang lemah. Wah sekarang dia kena penyakit ini ya, waduh dia begitu ya, udah stroke atau sudah Parkinson. Beberapa seperti itu. Jadi seolah-olah hal itu jadi hal kewajaran kan. Padahal itu nggak wajar. Saudara-saudara punya Yesus. Sama-sama katakan saudara punya Yesus dalam diri saudara. Itu Zoe, itu hidup kita. Nggak, dan janjinya ya, nama Yesus diberikan kepada kita supaya kita long life. Jadi setelah keselamatan, Yesua keselamatan, kesehatan, kekuatan itu nomor satu ya, kesehatan. Jadi sama-sama katakan sama saya, Tuhan benar-benar rindu kita panjang umur dan hidup bahagia. Ya, hidup bahagia, kuat, aman, ya sehat, segar. Ya saya selalu bilang dinamis, nggak jadi saya udah tua deh, nggak bisa apa-apa lagi. Nggak bisa ini, nggak bisa itu. Suruh naik tangga aja nggak bisa. Nggak bisa begitu saudara. Ya Tuhan benar-benar rindu. Sama-sama Tuhan benar-benar rindu. Ini baitnya kan, bait Roh Kudus kita udah sering dengar. Buat tubuh kita ini bait Roh Kudus gitu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dipelihara. Kalau saya punya rumah aja saya pelihara sedapat-dapatnya gitu. Apalagi Roh Kudus. Nah, kita mulai dari orang yang mengalami ya, Kaleb ya. Kita lihat dari Yosua 14 ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Nah, jadi Kaleb mempunyai konsep bahwa Tuhan yang memelihara hidupnya. Ya, dia yang satu-satunya atau satu dari dua atau dari tiga, sama Musa nggak masuk ya, sama Yosua yang masuk Kanaan. Karena believe. Di Ibrani 4 di Kanaan hanya karena percaya. Saudara dengar ya, cuman karena percaya. Yang itu yang membedakan antara hidup dan mati. Karena percaya. Yang tidak percaya mati di padang gurun. Ya, semua yang usianya 20 tahun ke atas mati semua. Hanya generasi 20 tahun ke bawah. Generasi Yosua disebutnya. Dan Kaleb dan Yosua yang startnya aja dari umur 40. Seperti yang dijanjikannya. Saudara punya janji. Nanti kita lihat ya, janji yang lebih kuat. Terus ya, lanjut. Ini panjang nih kata Mika. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Janji itu sudah dia dengar. Udah 45 tahun kemudian. Dan dia tetap ngomong. Artinya janjinya mana gitu kan? Artinya dia sudah terima. Dan sekarang orang Israel dan selama itu ya, dia cerita background ya, orang Israel mengembara di padang gurun 40 tahun. Ya dia udah masuk, udah 5 tahun lagi nih. Jadi sekarang, nah kita sedang lagi bicara now. Ya, telah berumur 85 tahun aku hari ini now 85 tahun. Apa yang Yosua katakan ayat 11? Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti waktu aku disuruh Musa. Maksudnya disuruh untuk masuk kan, dia termasuk dari 12 pengintai bersama Yosua, Kaleb ya. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikian kekuatanku sekarang. Artinya kekuatannya tidak berkurang selama 45 tahun. Artinya waktu orang 40 tahun kan lagi kuat-kuatnya tuh. Untuk zaman itu mungkin ya. Dan 45 tahun kemudian orang bilang, iya Kaleb 45 tahun kemudian masuk menduduki negeri Kanaan. Udah gak bisa menikmati dong. Ya udah tua, udah lemah. Udah makan aja udah gak bisa makan ini, makan itu misalnya kan. Cuman bubur encer doang. Enggak saudara. Tidak. Ya, kekuatanku pada waktu itu, demikian kekuatanku sekarang.
Jadi saudara bisa bilang gini, praktisnya dalam kehidupan gitu. Oh, penuaan saya stop gitu aja. Ya artinya saudara stop dari umur 40 misalnya. Ya penuaan saya stop. Sekarang proses dimudahkan lagi. Bahkan nanti kalau kita lihat di Mazmur 103 ayat 5 itu sampai diremajakan lagi, sampai remaja gitu. Untuk berperang dan untuk keluar masuk. Karena dia minta Kiryat Arba ya, untuk keluar berperang, arti dia udah siap perang dengan kekuatan menghadapi musuh, dan keluar masuk. Naik gunung Kiryat Arba, ya Bapak orang enak, atau Hebron, bisa naik gunung, turun gunung, keluar masuk. Artinya itu kekuatan yang real. Ya, kita ngerti ya kalau orang yang suka trail run atau naik gunung gitu ya, tahu perlu kekuatan. Ya, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu. Oke, ya, keluar masuk. Lanjut. Sebelum itu kita lihat Amsal 4 ayat 18. Ya, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ya, hari Minggu kita dengar. Ya, Kaleb bukan bicara kuantitas saja waktunya. Waktunya bukan kuantitas, artinya gini. Ya, sekarang oh hebat ya tuh orang. Udah hampir 100 tahun umurnya. Waduh. Panjang ya umurnya, tapi udah terbaring di tempat tidur, stroke gitu. Bukan, saudara. Bukan begitu. Juga kualitas. Saudara, ini yang kayak gini tuh jadi sulit kalau orang mau menentang aja. Tapi sangat mudah kalau kita tinggal terima aja. Orang kuncinya cuman akan kuperlihatkan Yesua. Kalau sekarang kita sadari ada Yesua, ada hidup, ada keselamatan, soteria bahasa Yunaninya. Keutuhan dalam diri kita. Luar biasa kan? Ya. Jadi Kaleb itu tidak memudah, malah tambah terang. Tidak mengendur, tidak menjadi surut. Dan begitu banyak janji Tuhan, misalnya gini. Hati yang gembira, obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Dia masih bisa naik terus. Berarti semangatnya tidak patah. Semangat tidak patah itu apa? Tidak broken spirit disebutnya. Yang mematahkan tulang itu ada broken spirit. Nah, roh kita menyala-nyala. Kenapa? Karena kita tetap di bawah kasih karunia. Luar biasa ya. Jadi jelas. Jadi bertambah terang. Jadi dari fajar kan, fajar menyingsing, terang kan? Kalau pagi-pagi gelap. Nah, ini udah malam nih, gelap. Nanti kalau matahari terbit, jam 6 kurang dikit atau jam 6, terang mulai. Terang, ya masih terangnya kurang. Lama-lama makin terang sampai rembang tengah hari, saudara. Makanya tadi saya katakan di awal, kita nggak mengharapkan, oh iya tapi kalau udah jam 12 siang kan di tengah-tengah tuh Pak, nanti turun lagi, jadi sore lagi. Nah, kita tuh, misalnya ada orang bilang kita, ya kan, hidupnya udah maghrib gitu, udah mau turun lagi. Nggak begitu saudara, firmannya nggak berkata begitu. Yang percaya katakan amin. Ya, katakan dari fajar, terang, dari terang kepada terang, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari iman kepada iman, sampai maksimal. Nah, nggak masuk akal Pak. Itu nggak benar gitu, atau ya makanya nggak terjadi sama dia. Itu aja sih saya lihatnya. Dan memang sulit terjadi akhirnya. Tapi kalau kita percaya, apa yang mustahil bagi Tuhan? Nah, kita sudah baca itu. Ya, Kaleb sekarang yang kita case kita. Ya, dia nggak berencana untuk pensiun. Coba kita lihat ayat 12 sekarang. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan. Give me these mountains. Bukan satu gunung, pegunungan. Yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Dia terima personal promise, janji. Lanjut. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu. Jadi apa yang kita dengar ini, apa yang saudara saya dengar, sama-sama dengar.
Sama-sama tersedia di meja makan. Tersedia. Apakah kita mau menerima atau tidak? Ya Tuhan nggak paksa memang. Tapi kalau kita mau terima, nggak ada yang bisa halangi. Kamu sendiri dengar katanya. Artinya dia sendiri dengar Tuhan bahwa di sana ada orang enak. Orang enak bicara raksasa ya. Dan kota yang besar dan berkubu. Udah raksasa sekampung lagi, sekota. Dan di benteng gitu. Nah, mungkin Tuhan menyertai aku, kalau bahasa penerjemah Alkitab selalu bilang mungkin ya kan. Tapi Tuhan menyertai aku. Ini kan kunci yang kita sudah belajar. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Kita anaknya. Kita digendong terus menerus 24/7. Ya 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Selama-lamanya Tuhan tidak pernah meninggalkan, tidak melupakan kita. Berarti menyertai. Sehingga aku menghalau mereka. Sebenarnya Tuhan yang menghalau mereka. Kita nanti lihat ya, seperti yang difirmankan Tuhan. Tuh, lihat ya. Tuhan yang berfirman. Peperangan milikku, kata Tuhan. Kalau saudara mau lihat di Keluaran 14 ayat 12. The battle is mine. Aku yang berperang. Dan Tuhan yang memang kirim hornet ya, tentaranya. Amin. Ya jadi Yosua nggak berencana pensiun ya. Dan lanjut ayat 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun, kan Yosua pemimpin ya, dan diberikannya Hebron ya, kepadanya menjadi milik pusakanya. Nanti kita lihat ya, Hebron tuh artinya persekutuan atau persahabatan, dekat dengan Tuhan. Seperti kita di Mesir, orang Israel itu tinggal dekat dengan Tuhan. Ya, diberikannya Hebron, kepadanya menjadi milik pusakanya. Ya, jadi milik pusaka. Terus 14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Percaya. Sepenuh hati. Teguh. Ya jangan. Orang Israel juga percaya kan. Buktinya keluar dari Mesir. 3 juta orang. Tapi entar percaya, entar enggak. Entar percaya, entar enggak. Entar percaya, ketemu masalah. Enggak. Nanti bilang Tuhan baik. Besok-besok Tuhan mau bunuh dia. Itu namanya percampuran. Dan itu yang menjadi masalah. Tapi kalau disebut mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, artinya nggak goyang, saudara. Walaupun dia lihat raksasa. Coba kita lihat raksasa ya. Lawan raksasa sekampung nih. Ada gambarnya nggak, Mik? Coba lihat. Jadi Kaleb masuk, dia minta pegunungan, dan yang dia lihat raksasa. Karena dia udah lihat raksasa. Saudara, ya ini saya ada tulis tuh Exodus 14:14. Ya ini peperangan milik Tuhan. Cuma yang saya mau garis bawahi tentang raksasa di Amos 2 ayat 9. Padahal akulah yang memunahkan mereka dari depan mereka orang Amori. Nah ini orang Amori ya, ukurannya itu lihat early Canaanite giant scale, Amos 2 ayat 9. Nah dibilangnya apa? Dideskripsikan oleh Tuhan yang tingginya seperti tinggi pohon aras. Nah pohon aras kalau sudah lihat tingginya bisa 11 meter ya. Kalau saudara bilang pohon aras tinggi apa sih? Jalan-jalan ke Tangkuban Perahu, lihat pohon pinus. Nah itu tingginya kurang lebih segitu. Ya kalau kita googling bisa 20 meter. Dan kuat. Jadi bukannya raksasa tinggi setinggi tapi lemes gitu, bukan. Dan kuat seperti pohon tarbantin. Tarbantin juga kuat. Makanya digambarinnya kekar-kekar seperti ini ya. Cuman aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Maksudnya apa? Nggak disisakan oleh Tuhan sebenarnya.
Nah, itu kita lihat ya. Ini buat gambaran saudara apa yang dihadapi Kaleb. Average man dari kiri ya. Lihat ya. Itu 1,8 meter tuh. 6 inch ya. Itu kira-kira orang Israel ya anggap aja rata-rata tingginya 1,8 meter. Kalau saudara 1,8 meter tuh udah tinggi banget. Ya tinggi lah. Ya buat orang Indonesia. Nah, Og of Basan, Goliath skill ya. Goliath tingginya 3,7 meter. Raja Og 5,5 meter. Itu skalanya segitu tuh. Kalau dibandingkan misalnya Daud mungkin lebih kecil lagi. Mungkin ya karena masih muda waktu lawan Goliath. Tapi udah cuman sepahanya, nggak sampai sepinggangnya juga enggak. Ya udah jauh lebih tinggi. Ya. Dan orang Kanaan yang dihadapi oleh Kaleb itu udah 7,3, 9,1 sampai 11 meter. Pohon aras. Dan bukan satu, saudara. Kalau Daud menghadapi Goliat pakai ketapel hanya satu. Itu aja udah seluruh Israel udah ketakutan. Yang dihadapi oleh Kaleb itu sekota, sekampung. Umur 85 tahun lagi. Ya. 20 kalau udah 11 meter, tinggi-tinggi, kuat-kuat. Saudara harus bayangkan. Ya, kalau Alkitab bicara gunung, masalah. Raksasa, masalah. Tapi yang ternyata yang berperang adalah Tuhan. Ya, dia kirim giant hornet ya, tawon tuh. Madunya buat orang Israel, hornetnya buat raksasa. Dan saudara dan saya sudah mengerti ya, yang mengikuti saya dari awal, kenapa Tuhan kirim hornet, bukan kirim batu kayak gempa kayak ya seperti atau tembok Yeriko dirubuhin gitu sama malaikat gitu. Saudara dan saya harus berpikir ya, Tuhan menjanjikan tanah yang berlimpah susu dan madu. Tuhan menjanjikan kota-kota yang besar yang baik isinya. Tuhan menjanjikan sumur-sumur yang banyak airnya, sungai, danau, di gunung, di lembah yang dia minum. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara delima yang nggak kita tanam tapi kita makan buahnya. Tuhan janjikan itu. Gandum, jelai. Kalau Tuhan kirim batu api, kirim api dari surga, habis semua. Kaleb atau Yosua dan pasukan Yosua itu hanya menerima apa? Menerima puing-puing, berantakan semua. Tapi kalau Tuhan kirim hornet, tawon, yang dia mengejar raksasa sebesar ini, dan dia lari, rumahnya bersih, saudara. Sumurnya, kebunnya bersih. Sehingga Yosua, Kaleb sekarang dalam kasus ini, konteks ini, masuk dan hanya melihat semua sudah beres sama Tuhan. Karena belakangan kalau kita tahu Yosua 12 ayat 24, kalau nanti sudah bisa lihat, ditanya gitu. Kira-kira kalau tanyanya, Kaleb, lu kan dapat Hebron, Kiryat Arba, itu kan kota raksasa. Gimana berantemnya? Gimana perangnya? Kaleb bilang, Tuhan kirim hornet. Saya masuk, emang udah siap perang. Tapi masuk, ujian teman terima bersih. Itulah luar biasanya Tuhan. Janji Tuhan pasti digenapi. Ya, masalah saudara dibereskan tanpa ada bekas-bekas buat dalam kehidupan kita. Misalnya, saudara punya masalah keuangan. Ya tapi udah hancur-hancuran nih hidup saya. Udah nggak punya, gara-gara nggak punya uang, nggak bisa sekolah, nggak bisa begini, nggak bisa begini. Udah, wah, nggak begitu saudara. Tuhan merestorasi. Hari-hari ini kita akan dengar Tuhan merestorasi, bahkan dikembalikan tahun-tahun yang hilang 120%. Jauh lebih baik. Saudara, apa yang kita percaya, itu yang kita terima. Makanya jangan lepaskan kepercayaan kita. Ini sangat penting, makanya dibilang. Apalagi ya mewarisi
Tapi kata Pak Surya, ia mewarisi dunia, bumi, kan ada tuh di Roma 4 ayat 13-14. Tapi dengan sakit gitu, di kursi roda, pakai kruk, nggak bisa menikmati yang seperti saya bilang di awal. Nggak begitu. Kalau kita di Tuhan bilang mewarisi Kanaan, mewarisi dunia ini, kesehatan, kekuatan atau umur panjang dengan sehat itu bagian dari janji yang lebih kecil di bawahnya sebenarnya. Yang percaya katakan amin. Ya makanya ku kenyangkan disebutnya. Ya kalau dibilang ku kenyangkan, artinya jangan tanya berapa lama Tuhan umur saya, sampai kamu kenyang gitu. Kalau saudara lagi makan, lapar, 2 hari nggak makan atau lama nggak makan, kelaparan gitu. Terus Tuhan perintahkan, sekarang makan, ini sudah lengkap tersedia. Itu perintah yang mengandung janji yang itulah kasih karunia. Itu bukan tuntutan. Ada orang soalnya bilang gitu juga. Ya makan-makan tuh kan, kita harus makan, bagian kita. Berarti kita dituntut kan? Enggak. Bagi saya, kalau saya udah gak makan 2 hari atau kelaparan, saya disuruh makan, itu perintah yang menyenangkan, saudara. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi kemana pandangan kita? Apakah raksasa, kehancuran dunia, korosi, atau kepada Tuhan Yesus? Hidup yang luar biasa. Pilihannya sekali lagi, antara hidup atau mati. Tapi kita terima hidup juga, hidup yang mulia gitu. Bayangin kan, Kaleb akhirnya terima Hebron, kota yang besar, yang raksasanya udah bubar semua, udah sampai laut, dikejar sama hornet atau tawon raksasa itu, lebah. Dan dia terima bersih semua. Wah, rumah Kaleb paling gede itu. Dan keluarganya. Kenapa? Karena dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Itu kuncinya sederhana itu kok. Di Ibrani 4 dikatakan, dari semua yang gak percaya, dia percaya. Udah gitu doang. Jadi kalau orang tanya, rahasianya apa sih, Lab? Belief. Orang yang mati pada mati itu kenapa sih? Unbelief. Cuman begitu doang, saudara. Belief sama unbelief. Ya, kalau belief, dia menduduki Hebron. Ya, keintiman, kedekatan, hubungan dengan Tuhan. Hanya kasih karunia. Gak ada rumus atau mantra-mantra umur panjang, saudara. Ya, doa protection ini bukan mantra, bukan. Tapi belief. Percaya, konsisten, dan kita berwaspadanya. Kalau saya berpikir ya waspadanya gini. Kalau ada orang ngomong aja, ya enggak, kita kan udah tua ya Pak Mel. Umur kita udah segini, ya kita udah nggak boleh makan Indomie nih, atau gula terlalu banyak, atau apa. Ya maksudnya baik, saya ngerti gitu. Tapi kesannya karena udah rapuh gitu. Ya kalau gitu Pak Melki, kita makan seenaknya gitu. Oh, nggak begitu juga. Santai aja, tenang aja, nikmati aja. Tapi dengan doa dan ucapan syukur, dengan berkat. Amin. Kita lihat kembali ke Tuhan Yesus. Ya kan tadi dikatakan, kuperlihatkan Yesua. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah, kata Yesus ya, akulah jalan, the way, ya, kebenaran, truth, dan hidup. Jadi saudara jangan pernah berpikir kita ada Yesus terus berpikirnya kematian. Kemarin Daniel nggak ikut ya. Ada orang percaya kasih karunia tapi ya jangan ngomong kesembuhan apa Mel katanya. Dia khotbah nggak boleh ngomong kesembuhan, nggak boleh ngomong kemakmuran. Dia orang kecewa. Ya kalau gitu kematian dong. Keuangannya kematian, kesehatannya kematian, keluarganya kematian. Hanya yang penting nanti masuk surga, selamat. Itu namanya mendegradasi, saudara, menurunkan yang Tuhan kasih kemuliaan terang tadi. Stupid. Kalau menurut saya ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali kalau tidak melalui aku. Tapi kita udah terima.
Kita udah terima Bapa. Kita terima Yesus. Yesus bilang aku jalan. Di ayat yang lain itu Yesus bilang aku hikmat, kebenaran juga, kekudusan, penebusan, jalan, kebenaran, hidup. Kalau dibilang tujuan Yesus datang supaya kamu boleh hidup, Zoe, dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Hidup berkelimpahan. Ikuti hidup yang berkelimpahan karena udah ada jalannya. Simpel saudara, sebenarnya sangat sederhana. Apa yang kita lihat dari contoh Kaleb mengenai long life ini. Jadi rahasianya sederhana sekali. Dan sudah ada dalam diri kita. Yang harus kita pikirkan, kenapa itu orang juga udah disertai Tuhan, udah ada Yesus juga, udah dikasih Kanaan juga, udah terima dengar janji juga, udah dengar Tuhan yang berperang juga, tapi pada mati, nggak terima. Itu yang harus kita renungkan. Kenapa ya? Oh, nggak percaya cuman. Tapi kan kemarin dia bilang percaya. Ada orang bilang, saya percaya kok Pak Melki. Saya percaya. Dia juga percaya tuh. Yang pada mati waktu COVID. Mazmur 91 pada ucapin juga. Ya terus ucapin satu waktu, di lain waktu ucapin yang lain nggak? Maksudnya? Ya keselamatan bisa hilang. Itu contoh yang paling mengerikan kalau saya lihat gitu. Keselamatan bisa hilang. Padahal keselamatan itu soteria, termasuk kesehatan, keutuhan. Termasuk janji-janji yang berharga ini. Oh kita harus, kalau dosa, kalau kita nggak kerjakan kekudusan, maka kita nggak kudus lagi. Bisa hilang keselamatan. Bahasa-bahasanya gitu. Padahal saudara, kalau saudara percaya, segala dosa saudara diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya, berdiri teguh. Karena itu pintu masuk dari segala berkat, termasuk kesehatan ini. Saudara, apa yang saya sampaikan bukan ngarang-ngarang. Saudara, ada ayatnya semua. Tuhan Yesus datang. Dan ini ada perjanjian yang lebih tinggi dari yang kalian percaya bahkan sebenarnya. Coba kita lihat Ibrani 8 ayat 6. Tetapi sekarang, nah kita lagi bicara now nih. Pastor Prince kemarin bicara hari Minggu, now. Tuhan Yesus ya, mendapat pelayanan yang jauh lebih tinggi, jauh lebih agung. Jauh lebih agung daripada Musa, dibanding Musa ya. Karena Yesus menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia dari perjanjian lama. Udah jelas. Yang didasarkan kepada janji yang lebih tinggi, kasih karunia, janji kasih karunia. Your sin and your lawless deeds I remember no more. Itu klausa utama dari perjanjian baru. Segala dosa dan kesalahan-kesalahan kamu, aku tidak mungkin pernah ingat. Sekarang kita diajarin, ingat-ingatin Tuhan, sadar dosa. Kalau kita nggak tahu hukum Taurat, gimana kita tahu kita salah atau tidak? Jadi, harus seperti itu. Baru benar tuh Pak Melki. Jadi orang nggak buat lagi. Siapa bilang? Malah dibangkitkan. Firman yang bilang malah dibangkitkan dalam dirinya itu kedagingan, rupa-rupa keinginan. Itu yang Paulus sendiri bilang. Jadi jangan ikuti sistem dunia atau sistem agamawi. Ikutin apa dong Pak Melki? Kalau kita percaya kasih karunia, dosa tidak berkuasa. Gitu aja. Amin Pak, amin. Kristus kekudusan saya. Amin Pak, amin. Janji yang lebih tinggi. Di dalam janji itu nyata nggak? Nyata. Amin. Luar biasa ya. Jadi janji yang lebih mulia, janji yang lebih tinggi. Tapi orang terus pakai kan? Tadi seperti saya bilang kalau di kuburan, baca lagi Mazmur 90 ayat 10 misalnya. Coba kita lihat Mazmur 90 ayat 10. Sungguh kata Tuhan ya. Mana? Masa hidup kami 70 tahun. Ya. Ini Mazmur Musa ya kalau kita baca 90 ayat 1-nya. Jika kami kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlakunya buru-buru kami melayang lenyap. Ini kan tapi ayat Pak. Konteksnya apa?
konteksnya di padang gurun. Hidup Musa, lihat, hidup orang nih 70, mati dia di padang gurun. Paling kuat, ada yang kuat, 80. Terus dia banggai, wah saya nih berjalan di padang gurun sengsara. Dia banggain penderitaannya. Saya bertahan, sakit selama ini, banyak penyakit, tapi saya bertahan. Ya nggak apa-apa sih. Ya berlalunya buru-buru, mati. Kemarin dia masih ada tuh. Udah minggu depannya udah hilang gitu ya, meninggal. Melayang lenyap. Ya dulu soalnya saya khotbah di pelayanan kedukaan ya. Oh, manusia seperti rumput, seperti bunga rumput, sekarang ada seperti asap yang hilang lenyap. Ya benar itu di luar Yesus tidak ada kehidupan manusia ini. Sekarang kita buktikan aja. Ya, ayat 10 ini dimulai dengan ayat 9. Siapa mereka yang hidupnya ini buru-buru tadi? Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Jadi yang pertama di ayat 9-nya, karena murka Tuhan, gemas Tuhan. Mereka itu dimurkai. Ayat 11-nya diapit lagi bawahnya. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Murka. Makanya di tengah-tengahnya di sandwich kan gitu. Hidupnya cuma 70-80. Musa yang saksikan di padang gurun. Makanya ditulis di dalam Mazmur. Sedangkan Musa sendiri umurnya 120 tahun. Matanya nggak buram waktu dia ke Bukit Nebo itu kan. Kekuatannya nggak menjadi kurang. Nah saudara, jangan dibuat bingung saudara. Ya tapi karena udah menjadi kata-kata atau kalimat-kalimat yang udah berulang, kalau ke rumah duka ini lagi disebut lagi. Jadi seolah-olah jadi kebenaran gitu. Padahal ini kan Mazmur 90, Mazmur 91 ayat 16, bagian terakhir itu dikatakan dengan panjang umur ku kenyangkan engkau. Tadi ya kita baca tuh kan. Kenyang batasnya apa? Ya batasnya saudara sendiri. Ya jadi kalau dibilang bila mana, kapan kalau gitu kita mati Pak? Kalau bukan Tuhan yang nentuin, kapan kita pulang? Ya batasnya kenyang. Artinya apa? Sesuai iman saudara, sesuai maunya saudara. Saudara makan restoran sama saya misalnya, saya bilang saya bayarin, ayo makan nih mie, makan. Udah 1 mangkok, belum kenyang Pak, ayo beli lagi 2 mangkok. Belum kenyang Pak, ayo tambah lagi. Kenyang Pak, nah itu kenyangnya kan. Ya Tuhan bilang gitu, ku kenyangkan engkau, bukan Tuhan yang kenyang, bukan Tuhan yang makan. Kan ku kenyangkan engkau. Batasnya apa? Saudara kenyang. Ya percaya, berkata-kata. Ya dengan hikmat ini bahkan umur kita diperpanjang. Misalnya Amsal 9 ayat 11. Karena oleh aku hikmatnya umurmu diperpanjang dan tahun hidupmu ditambah. Saudara nggak bicara dikurangin saudara. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Bahasa Inggrisnya dia memuaskan mulut kita with goodness, dengan kebajikan. Satisfy your mouth, ya, mulut kita perkatakan apa? Hidup atau kematian. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Jadi saudara gak usah takut kalau umurnya tambah banyak. Dengan janji ini dong. Orang yang menanti-nantikan Tuhan diberi kekuatan baru. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Dengan janji itu, umur itu cuma angka doang udah. Bahkan kita mengharapkan ditambah kuat. Nah itu kan sulit ya. Kalau melihat sekeliling. Tapi kalau kita melihat firman ya gampang. Asyir, berkat asyir kan. Tambah hari tambah kekuatan. Ya tapi kalau orang yang udah anggap
nggak anggap apa ya, nggak anggap itu kebenaran itu berguna, atau dianggap itu ngomong doang lah yang kayak gitu. Terlalu banyak beban pikiran-pikiran dunia yang menguasai, dianggap hal itu take it for granted gitu, disia-siakan aja. Saudara, nasihatnya jangan sia-siakan. Kita udah mendengar janjinya, ya saudara tinggal gampang kan. Jadi umur kita sampai kapan batasnya? Sampai kamu kenyang. Dari mana? Dari Tuhan. Kenapa? Ada Yesua. Mazmur 91 ayat 16, kembali ke situ kan. Ya. Dan Tuhan memuaskan kita dengan goodness. Makanya perkataan kita hanya perkataan kebenaran. Tuhan baik. Dan ini kebenaran benar-benar. Yesus udah diberikan itu udah nggak baik deh, udah bulat. Penghukuman nggak ada ya, nggak baik. Tuhan kasih penyakit di perjanjian lama ada Pak, dikasih tulah, dikasih penyakit, dibunuh. Di perjanjian lama nggak ada Yesus keselamatan, Yesua. Kita punya, kita miliki, menyertai kita terus, tidak pernah meninggalkan kita. Tapi udah terjadi Pak, dalam kehidupan saya udah begini begono, yang buruk. Tuhan merestorasi. Amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan. Saudara mendengar di rekaman YouTube, saya berkata, saya mendengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ini kesempatan saudara. Ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah orang yang paling dikasihi. Tuhan Yesus mengenyangkan saya dengan umur panjang, kenyang, puas, hidup, bahagia, sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.